Halo semuanya, selamat datang di For Film, tempat kalian nikmatin alir cerita film seru, padat, dan pastinya nggak bikin pusing. Hari ini kita bakal bahas film Jepang legendaris yang isinya komedi sekaligus momen yang bikin hangat hati, yaitu Gokusen The Movie 2009. Kisah tentang guru matematika berkacamata yang kelihatannya polos, suaranya cempreng, sering dikerjain murid, tapi jangan salah, dia bisa ngalahin satu geng sendirian. Jadi, pastikan kalian nonton sampai akhir, karena ceritanya makin lama makin gila dan penuh momen yang gak ketebak. Film ini dibuka dengan suasana menegangkan di sebuah bandara di Jepang pada tahun 2009. Sekelompok pria bersenjata asal Brazil membajak pesawat yang baru saja mendarat. Di luar pesawat, pasukan khusus sudah bersiap untuk menyerbu kapan saja. Di dalam kabin, para penumpang ketakutan, saling berpelukan dan menangis. Ada yang berdoa, ada yang menyesali dosa masa lalu, paket lengkap suasana akhir zaman. Namun, di tengah kepanikan itu ada satu wanita yang terlihat sangat tenang, yaitu Kumiko Yamaguchi atau biasa dipanggil Yan Kumi. Tenangnya bukan karena situasi terkendali, tapi karena dia baru bangun tidur dan otaknya masih loading. Saat berusaha menenangkan penumpang di sebelahnya, suaranya justru terlalu keras hingga menarik perhatian para pembaca. Salah satu dari mereka langsung menodongkan pistol ke wajah Yan Kumi. Tapi bukannya takut, ia malah memarahi mereka seperti guru yang memergoki murid ribut saat ulangan. Wajahnya datar, auranya seperti berkata, "Kalian ini kelas berapa sih?" Ketegangan meningkat ketika suara tembakan terdengar di dalam pesawat. Pasukan di luar bersiap menyerbu dan menunggu perintah di depan pintu darurat. Namun mereka terkejut saat mendapati para pembajak sudah tumbang semua, dikalahkan oleh Yan Kumi seorang diri. Pasukan elit yang sudah latihan bertahun-tahun cuma bisa berdiri bengong, kalah cepat sama guru matematika. Yamaguchi Kumiko, Akado Gakuen Koukou no. Aksi heroiknya disiarkan langsung di televisi dan membuatnya mendadak menjadi selebriti di seluruh Jepang. Di rumah, keluarganya menyambutnya dengan bangga. Dari sinilah terungkap bahwa Yan Kumi bukan wanita biasa. Ia berasal dari keluarga besar Yakuza yang sangat berpengaruh. Tapi ironisnya, selama 7 tahun terakhir, ia justru bekerja sebagai guru matematika SMA dan menyembunyikan jati dirinya dari para murid dan rekan kerja. Jadi kalau ada murid bilang mau panggil orang tua, kemungkinan yang datang bukan cuma ayah dan ibu, tapi satu rombongan. Sesampainya di sekolah, para guru sedang heboh membicarakan aksi penyelamatan pesawat itu. Tanpa sadar pelakunya berdiri di dekat mereka sambil bawa tas isi buku LKS. Tak lama kemudian kepala sekolah datang dan menghentikan percakapan. Ia memanggil Yan Kumi ke ruangannya dan menasihatinya agar tidak terlalu menarik perhatian publik, karena hal itu bisa membuka identitas aslinya. Intinya halus tapi jelas. "Bu, lain kali kalau berantem jangan sampai masuk breaking news ya." Yan Kumi pun meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya. Percakapan mereka terhenti saat seorang guru magang baru datang. Ia adalah Takeshi yang ternyata mantan murid Yan Kumi sendiri. Dulu dikenal sebagai siswa pembuat onar, sekarang malah jadi guru. Perkembangan karakter yang bikin bangga sekaligus kaget. Yan Kumi sangat bahagia melihat muridnya mengikuti jejaknya. Ia mengajak Takeshi masuk kelas untuk diperkenalkan kepada para siswa. Sayangnya sambutan yang didapat tidak sesuai harapan. Para siswa bersikap cuek, tidak menghormati, bahkan mengabaikan semua usaha Takeshi untuk membaur. Satu kelasnya auranya jelas, lebih takut sinyal wifi hilang daripada guru baru. Yan Kumi pun berinisiatif mengajak mereka berkumpul di lapangan agar bisa saling mengenal lebih dekat. Tetapi tidak ada satupun murid datang.
Hal itu membuatnya kesal sekaligus kecewa. Sementara itu, di atap sekolah tempat favorit anak berandalan buat nongkrong tanpa izin, 5 siswa sedang berbincang. Pemimpin mereka adalah Naoya. Mereka mempertanyakan alasan Takeshi tiba-tiba kembali sebagai guru. Padahal dulu ia terkenal sebagai siswa pembuat masalah. Bagi mereka ini bukan kisah inspiratif, tapi lebih seperti plot twist yang mencurigakan. Yankumi berkumpul di sebuah restoran untuk makan bersama teman-temannya. Mereka sedang heboh membicarakan kabar bahwa Yankumi datang bersama seorang pria. Semua terkejut seolah-olah baru dengar berita alien mendarat. Mereka benar-benar tidak menyangka Yankumi bisa punya pasangan. Perdebatan masih berlangsung ketika Yankumi muncul bersama Takeshi untuk makan siang. Dengan santai, ia memperkenalkan Takeshi sebagai guru baru di sekolahnya. Seketika suasana berubah dari gosip panas menjadi mode sopan santun. Akhirnya mereka makan bersama sambil saling bercerita tentang kehidupan masing-masing setelah lulus sekolah. Dari yang benar-benar sukses sampai yang suksesnya masih sebatas caption di media sosial. Di tempat lain, Namiya dan teman-temannya sedang nongkrong santai di pinggir jalan. Formasi khas anak nongkrong lengkap. Satu main HP, satu jagain motor, dan satu cuma komentar. Tiba-tiba sekelompok geng motor datang dan mencoba memeras uang dari mereka. Bukannya panik, Namiya langsung berdiri melindungi teman-temannya dan memperingatkan kelompok itu agar tidak mengganggu mereka. Auranya mendadak berubah dari anak sekolah jadi calon ketua geng. Maksudnya ketua kelas yang berwibawa. Malam harinya Yankumi mengundang murid-muridnya makan malam di rumah. Ia memperkenalkan mereka kepada seluruh anggota keluarga besarnya. Murid-murid sempat kaku melihat om-om berwajah sangar tapi ramah. Vibes-nya seperti makan keluarga tapi levelnya keluarga Yakuza. Keluarganya mengaku Yankumi sudah lama bermimpi bisa mengundang murid-muridnya makan bersama. Suasana malam itu akrab dan penuh canda. Sampai akhirnya Yankumi kebanyakan minum dan mabuk. Guru matematika mode error. Rumus berubah menjadi curhatan hidup. Di sela makan malam, Takeshi berbincang kepada kakak Yankumi. Ia mengaku bahwa Yankumi adalah alasan utama ia memilih menjadi guru. Walau kadang menyebalkan, Yankumi telah memberinya banyak pelajaran hidup dan inspirasi untuk bekerja keras di dunia pendidikan. Intinya, galak ia tapi pengaruhnya nyata. Keesokan harinya dalam perjalanan ke sekolah, Yankumi bertemu 2 mantan muridnya yang dulu terkenal nakal. Ia kaget melihat mereka kini sukses dan terhormat. Plot twist pendidikan berhasil. Tak lama kemudian perhatiannya tertuju pada seorang pria yang sedang berpidato. Wajahnya sangat mirip mantan kekasihnya. Pria itu adalah Yamato, pengusaha besar yang kini mencalonkan diri sebagai gubernur. Tanpa banyak curiga, Yankumi langsung mendukung kampanyenya. Belum tahu kalau hidupnya sebentar lagi masuk mode ribet. Tiba-tiba geng motor datang mendadak. Mereka adalah kelompok terkenal bernama Black yang ingin balas dendam pada Namiya dan teman-temannya. Keributan terjadi. Kepala sekolah panik dan langsung menelepon polisi. Begitu dengar polisi akan datang, geng itu mundur sementara, tapi tetap bersumpah akan kembali. Gaya klasik ribut paling depan, kabur paling cepat. Setelah kejadian itu, kepala sekolah memanggil Namiya dan teman-temannya. Ia memarahi mereka karena membuat kekacauan. Para siswa menjelaskan bahwa geng motorlah yang memulai keributan. Kepala sekolah awalnya ragu. Anak berandalan jarang dipercaya duluan. Namun Yankumi turun tangan dan meyakinkan bahwa murid-murid berkata jujur. Ia menegaskan bahwa ia tahu kapan muridnya berbohong dan kapan mereka jujur. Insting guru sejati lebih akurat dari alat pendeteksi kebohongan. Akhirnya kepala sekolah memutuskan menutup masalah tersebut. Tetapi dengan nada serius ia memperingatkan Yankumi bahwa jika murid-muridnya membuat masalah lagi, ia akan langsung dipecat. Ancaman level bos terakhir geng sekolah.
Beberapa waktu kemudian di kelas, para murid terkejut mengetahui bahwa Yankumi telah mempertaruhkan pekerjaannya demi mereka. Suasana kelas yang biasanya berisik mendadak sunyi, langka, lebih langka dari guru datang tepat waktu. Karena tidak ingin gurunya terus terseret masalah, Naoya memutuskan menyelesaikan urusannya dengan geng motor itu sendiri. Teman-temannya mencoba menahan dan mengingatkan bahwa kelompok itu berbahaya. Tapi Naoya keras kepala. Mode pahlawan solo aktif, logika non-aktif. Tak lama kemudian Yankumi datang bersama Takeshi dan baru tahu Naoya pergi sendirian menghadapi para gangster. Wajahnya langsung berubah dari guru sabar dong, menjadi ibu galak tingkat dewa. Ia kecewa teman-temannya tidak menghentikan Naoya, tapi banyak bicara. Mereka semua bergegas mencarinya. Beberapa waktu kemudian mereka tiba di markas geng. Naoya dengan berani memperingatkan mereka agar menjauh dari sekolahnya dan menantang pemimpin geng bertarung 1 lawan 1. Sayangnya konsep fair play tidak ada di kamus mereka. Seluruh anggota geng justru menyerangnya bersamaan dan memukulinya tanpa ampun. Tiba-tiba terdengar suara keras mengguncang bangunan. Sebagian dinding jebol, debu berterbangan, dan muncul Yankumi dari lubang besar seperti karakter utama yang telat masuk tapi langsung menjadi pusat perhatian. Ia memerintahkan mereka untuk melepaskan muridnya. Bukannya takut, para gangster malah menyerangnya. Yankumi melawan satu persatu dengan kemampuan bela dirinya. Tendangan, pukulan, dan tatapan guru killer level maksimal keluar semua. Namun karena jumlah lawan terlalu banyak, ia mulai kelelahan dan akhirnya jatuh tersungkur. Situasi tanpa harapan. Saat itulah Takeshi datang menolongnya. Guru baru mode flashback masa nakal aktif. Ia ikut bertarung bersama Yankumi dan keduanya berhasil mengalahkan seluruh geng hingga anggota Black kabur ketakutan. Geng motor rasa preman mental kerupuk. Tak lama kemudian teman-teman Naoya datang dan mengucapkan terima kasih kepada Yankumi. Mereka heran bagaimana seorang guru bisa bertarung sehebat itu. Dengan napas terengah tapi gaya tetap dramatis, Yankumi menjawab bahwa ia bisa melawan karena sangat peduli pada murid-muridnya. Pidato singkat efeknya panjang. Sejak hari itu, para siswa mulai memperlakukan Yankumi dengan hormat. Mereka menyapanya dengan ramah di pagi hari. Perubahan yang membuat Yankumi bahagia setengah mati. Senyumannya lebih lebar dari nilai kelulusan nasional. Semua kebahagiaan itu tak bertahan lama. Di hari yang sama, beberapa polisi datang ke sekolah. Yankumi panik, mengira ini soal perkelahian semalam. Ternyata bukan. Polisi datang karena seorang murid bernama Rin diduga terlibat kasus peredaran narkoba. Para guru membela Rin, mengatakan ia tidak mungkin terlibat. Namun polisi menjelaskan bahwa Rin ditemukan di lokasi kejadian malam sebelumnya. Yankumi menolak, percaya Rin bersalah. Insting gurunya langsung aktif. Ada yang tidak beres. Sebelum polisi menemukannya, Yankumi dan murid-murid lain mencari Rin seharian penuh, tapi hasilnya nihil. Malam itu Rin ternyata bersembunyi di bawah jembatan dalam keadaan terluka. Ponselnya penuh panggilan dari Yankumi, tapi ia tak sanggup menjawab. Tak lama kemudian mobil polisi lewat di dekat tempat persembunyiannya, membuat situasi makin mencekam. Di malam yang sama, Takeshi sedang berjalan di sekolah mendengar suara aneh dari salah satu ruangan teras. Saat diperiksa ternyata Rin berada di sana. Beberapa saat kemudian Yankumi datang bersama murid-murid lain dengan penuh kekhawatiran.
Begitu melihat Rin, ia langsung bertanya, kenapa muridnya tidak menghubunginya. Nada suaranya campuran antara cemas, marah, dan gaya ibu yang anaknya pulang telat tanpa kabar. Rin menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak terlibat dalam peredaran narkoba. Ia bercerita bahwa beberapa waktu lalu ia menerima pekerjaan sebagai pengantar barang tanpa mengetahui isi paket yang dibawanya. Namun malam sebelumnya, salah satu paket itu jatuh dan pecah, memperlihatkan bahwa isinya adalah narkobohoi. Seketika dunia terasa seperti sinetron jam prime time. Tegang, panik, dan hidup mendadak ribet. Ia ketakutan dan ingin berhenti, tapi para pelaku malah memukulinya. Ia berhasil kabur saat polisi datang, namun dompetnya tertinggal di tempat kejadian. Dengan wajah sedih, Rin mengaku ia melakukan pekerjaan itu demi membantu adiknya yang sedang kesulitan ekonomi. Mendengar hal itu, ekspresi Yan Kumi langsung berubah, mode guru galak mati. Ia semakin yakin muridnya tidak bersalah dan menawarkan tempat aman untuk Rin bersembunyi malam itu bersama teman-temannya. Paket perlindungan ala wali kelas plus bodyguard. Sesampainya di rumah, Yan Kumi memerintahkan saudara-saudaranya untuk menyelidiki siapa dalang di balik bisnis narkobohoi tersebut. Aura keluarga Yakuza langsung aktif, tapi tetap versi rumahan. Investigasi serius tapi sambil minum teh. Tak butuh waktu lama, mereka menemukan bahwa otak di balik semua ini adalah Yamato Nakamura, pengusaha besar yang juga berpengaruh di dunia politik. Karena kekuasaannya luas, sangat sulit menjeratnya secara hukum. Mendengar itu, Yan Kumi marah besar. Tatapannya lebih tajam dari ujian matematika mendadak. Tanpa sepengetahuan Yan Kumi, Rin dan teman-teman yang mendengar pembicaraan itu memutuskan bertindak sendiri. Mereka tidak ingin guru mereka berada dalam bahaya. Niatnya mulia, caranya nekat. Keesokan harinya, Rin dan teman-temannya menyelinap ke markas Yamato untuk mencari bukti. Sementara itu, Yan Kumi dan Takeshi juga menuju ke sana. Sesampainya di lokasi, mereka melihat tim media sedang sibuk mempersiapkan kampanye politik Yamato yang mencalonkan diri sebagai gubernur. Panggung rapi, senyum manis, citra bersih, isi aslinya plot twist. Di sisi lain, Rin dan teman-temannya menemukan ruangan berisi banyak kotak narkoboy, bukti nyata. Tapi sebelum bisa kabur, anak buah Yamato memergoki mereka dan bahkan bersiap menembak. Situasi langsung berubah dari film sekolah ke film aksi rating tinggi. Di saat genting itu, Yan Kumi muncul dan melumpuhkan para penjaga dengan kecepatan luar biasa. Datangnya selalu dramatis, seperti guru yang muncul pas kelas ribut, tapi versi bisa bikin orang mental ke tembok. Sementara itu, Yamato sedang memberikan pidato kampanye yang disiarkan langsung di televisi nasional. Dengan wajah penuh percaya diri, ia berjanji akan memajukan kota jika terpilih. Warga menonton, tepuk tangan terdengar, citra pemimpin ideal terpampang jelas. Namun tiba-tiba, Yan Kumi naik ke atas panggung dan mengungkap semua kejahatan Yamato di depan kamera. Momen heading yang bikin penonton TV hampir tersedak cemilan. Pada saat yang sama, para muridnya menyiarkan langsung lokasi tempat narkoboy disembunyikan sebagai bukti teknologi dan kenekatan murid plus combo mematikan. Melihat itu, para pendukung Yamato panik dan berhamburan pergi. Citra bersihnya runtuh lebih cepat dari janji kampanyenya. Yamato marah besar dan memerintahkan anak buahnya menyerang Yan Kumi. Di luar gedung situasi kacau balau. Rin dan teman-teman berusaha masuk tapi dihalangi polisi. Di tengah kekacauan itu, Yan Kumi sendirian melawan banyak orang yang berhasil mengalahkan mereka semua. Guru matematika, tapi solusi hidupnya selalu pakai rumus berani plus peduli. Hajar. Yamato yang sudah putus asa menodongkan pistol ke arah Yan Kumi dan menuduhnya telah menghancurkan hidupnya. Suasana hening, tegang, semua orang menahan napas. Namun Yan Kumi berdiri dengan tenang, tanpa sedikit pun gentar. Dengan suara tegas tapi lembut, ia memintanya menyerah dan mengatakan bahwa tidak ada kata terlambat untuk memulai hidup baru. Nasihatnya terdengar seperti ceramah wali kelas, bedanya ini sambil ditodong pistol. Setelah perdebatan panjang yang penuh emosi, Yamato akhirnya goyah. Tangannya bergetar, pistol perlahan turun dan ia pun menyerahkan diri.
Beberapa saat kemudian pasukan khusus datang dan bersiap menangkap Yamato. Yankumi buru-buru meminta agar tidak menembaknya karena ia sudah menyerah. Yamato dibawa pergi dalam keadaan hidup, sementara orang-orang di lokasi hanya bisa melongo antara kagum, bingung, dan mungkin mikir, itu guru apa superhero sih? Keesokan harinya seluruh negeri membicarakan Yankumi. Ia dipuji oleh para guru, kepala sekolah, bahkan masyarakat Jepang. Berita tentangnya ada di mana-mana, tapi begitu masuk kelas semua kembali normal. Tidak ada aura selebritas. Yankumi tetap guru yang sama, sedikit ceroboh, terlalu semangat, dan hobi bikin murid capek. Ia tiba-tiba mengajak murid-muridnya bermain kejar-kejaran di lapangan. Awalnya semua hanya berdiri kaku, mungkin masih belum move on dari kejadian kemarin. Tapi begitu Yankumi mulai berlari sambil berteriak menyemangati, satu persatu murid ikut berlari. Lapangan dipenuhi tawa, teriakan, dan kekacauan bahagia yang lebih mirip taman kanak-kanak daripada SMA. Kalau suka film cerita aksi yang bikin tegang, tapi juga hangat dan lucu begini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan alur cerita seru lainnya. Tulis di kolom komentar film apa lagi yang mau dibahas. Sampai ketemu di cerita film selanjutnya.